koligatif larutan. Nah, apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Yaitu sifat yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat. Jadi hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat. Berarti tidak dipengaruhi oleh sifat ataupun jenis zat ya. Jadi hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel. Nah, coba kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Jadi kalau kita punya 3 beker gelas nih, maka beker gelas ini anggaplah beker gelas pertama, ini beker gelas kedua, dan ini beker gelas ketiga. Nah, beker gelas pertama kita isi dengan 100 gram air, begitu juga yang kedua dan tiga, masing-masing kita isi dengan 100 gram air. Nah, kemudian beker gelas yang kedua kita tambahkan gula sebanyak 1 mol. Sedangkan beker gelas yang ketiga kita tambahkan urea sebanyak 1 mol. Nah, lalu kita ukur titik didihnya. Jadi kita panaskan dulu, kemudian ukur titik didihnya. Nah, untuk air itu kita dapatkan 100 derajat Celcius. Nah, untuk larutan gula, yang di larutan gula ini tadi, yang air ditambah gula 1 mol pada beker gelas kedua, itu mempunyai titik didih larutan gula sebesar 105,2 derajat Celcius. Nah, kemudian kita ukur juga untuk yang beker gelas ketiga, yaitu larutan urea. Ternyata titik didihnya 105,2 derajat Celcius, sama titik didihnya. Nah, padahal ini adalah yang kedua ini larutan gula dan yang ketiga itu larutan urea. Berarti punya sifat ataupun jenis yang berbeda, tetapi mempunyai jumlah partikel yang sama. Mengapa jumlah partikelnya sama? Ya, ini tadi. Jadi airnya ada 100 gram sama, kemudian di sini gulanya sebanyak 1 mol, lalu ureanya 1 mol. Jadi jumlah partikelnya sama sehingga mempunyai titik didih yang sama. Walaupun gula itu tentunya rasanya manis. Kalau urea, ya siapa yang mau mencoba urea, kan tidak berani kan ya. Nah, jelas berarti mempunyai sifat yang berbeda. Tapi karena jumlah partikelnya sama, maka gula dengan urea itu mempunyai titik didih yang sama. Nah, ini disebut, inilah yang dimaksud dengan sifat koligatif tadi, hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat. Dan begitu juga apabila ini beker gelas ini kita bekukan ya, maka kita akan dapatkan untuk yang beker gelas pertama, titik bekunya itu adalah titik beku air sebesar 0 derajat Celcius. Nah, kemudian yang beker gelas kedua yang berisi larutan gula sebanyak 1 mol dalam 100 gram air, ternyata titik bekunya adalah 1,86 minus 1,86 derajat Celcius. Dan ureanya juga ternyata sama, mempunyai titik beku sebesar min 1,86 derajat Celcius. Nah, inilah juga yang disebut dengan sifat koligatif larutan. Jadi sifat ini hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel gas karena jumlah partikel zat. Karena partikel zatnya sama 1 mol, maka dia mempunyai titik beku yang sama. Nah, ya, jadi ini titik yang dimaksud dengan sifat koligatif itu, kita kembali ke pengertiannya. Jadi sifat yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat. Jadi tidak dipengaruhi oleh jenis zat, tidak dipengaruhi oleh sifat dari zatnya. Nah, itu ya. Jadi hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat. Jadi apabila partikel zatnya sama, dia akan mempunyai sifat yang sama. Nah, kemudian dari penelitian selanjutnya itu yang merupakan sifat koligatif larutan itu adalah penurunan tekanan uap larutan, kemudian ini kenaikan titik didih larutan, penurunan titik beku larutan, kemudian tekanan osmotik larutan. Nah, dari yang sudah dijelaskan tadi mengenai ini titik didih dengan titik beku, kalau kita hubungkan dengan di sini yang merupakan sifat koligatif larutan itu adalah kenaikan titik didih. Nah, bagaimana kita hubungkan dengan hasil dari percobaan ini? Nah, kenaikan titik didih larutan gula. Jadi kalau gula itu tadi awalnya titik didih air itu adalah 100 derajat Celcius, kemudian setelah airnya kita tambahkan gula, ternyata titik didihnya adalah 105,2 derajat Celcius, maka ini ada kenaikan titik didih dari 100 menjadi 100,5.
Jadi ini kita kurangkan saja. Maka kita dapatkan kenaikan titik didih larutan gula adalah 100,5 105,2 dikurang 100 derajat Celcius, yaitu sebesar 0,56. Begitu juga dengan kenaikan titik didih larutan urea. Jadi 105,2 dikurang 100. Jadi 105,2 dikurang 100 0,52. Jadi mempunyai kenaikan titik didih yang sama. Nah, begitu juga dengan titik beku ya. Titik beku air itu mula-mulanya 0, derajat Celcius. Kemudian larutan gula ternyata minus 1,86 dan larutan urea ternyata minus 1,86. Berarti di sini ada penurunan titik beku dari 0 menjadi minus. Nah, maka penurunan titik beku larutan gula adalah 0 derajat dikurang. Nah, 0 derajat dikurang min 1,86. 0 derajat dikurang min 1,86. Min kali minnya plus, jadi adalah 1,86. Sehingga di sini kita dapatkan titik beku larutan gula dan titik beku larutan urea itu sama, sebesar 1,86. Nah, dari sini kita dapat kita simpulkan bahwa yang merupakan sifat koligatif larutan itu adalah ini, termasuk kenaikan titik didih larutan, penurunan titik beku larutan. Dan penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa pada penurunan tekanan uap larutan juga merupakan sifat koligatif larutan, dan tekanan osmotik larutan juga merupakan sifat koligatif larutan. Sifat koligatif yang pertama kan kita bahas adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan. Nah, pertama-tama kita harus pahami dulu apa itu tekanan uap jenuh. Jadi kita akan pelajari dulu konsep dari tekanan uap jenuh. Nah, kalau dalam ruang tertutup kita masukkan air, nah ini adalah molekul-molekul airnya. Kemudian kita didihkan. Kita didihkan, tentu air akan menguapkan. Jadi ini wujudnya cair, di sini wujudnya gas. Nah, air akan berubah wujud menjadi gas. Nah, seperti itu. Nah, ini dalam ruangan tertutup. Apakah ini akan habis air ini? Nah, pertanyaannya akan kita jawab bahwa air ini tidak akan habis karena gas yang ada itu akan kembali lagi menjadi air. Nah, apabila laju perubahan wujud dari cair ke gas sama dengan laju perubahan wujud dari gas ke cair itu sama, maka di sini ada tekanan uap. Nah, tekanan uapnya itulah yang disebut dengan tekanan uap jenuh larutan, karena berarti gasnya yang ada ini sudah maksimal, tidak akan bertambah lagi ataupun tidak ada berkurang, makanya disebut dengan jenuh. Nah, itu jadi istilah konsep dari tekanan uap jenuh itu apabila pada sistem antara cair dengan gas ini, pada gasnya laju perubahan wujud dari cair ke gas sama dengan laju perubahan wujud dari gas ke cair. Nah, tekanan yang ditimbulkan oleh gas yang ada di permukaan ini disebut dengan tekanan uap jenuh. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana penurunan tekanan uap jenuh larutan. Nah, perhatikan lagi ilustrasi berikut ini. Ada dua gambar. Gambar pertama dan gambar kedua. Gambar pertama ini adalah untuk pelarut ya, air atau pelarut, sedangkan pada gambar kedua itu untuk larutan. Bagaimana tekanan uap jenuh pada air atau pelarut dan bagaimana pula tekanan uap jenuh pada larutan. Nah, jadi ini tentu akan menguap seperti sudah dijelaskan tadi, ini akan menguap sampai mencapai kesetimbangannya. Nah, secara logika, mana yang lebih banyak tekanan uapnya? Antara tekanan uap air dengan tekanan uap larutan. Nah, kalau kita lihat dari ilustrasi gambar, untuk yang gambar kedua, di sini akan ada kesulitan air untuk menguap karena terhalang oleh partikel-partikel zat terlarut. Nah, sehingga gas yang ada di fase gas ini tidak sebanyak dari gas yang apabila di dalam wadah itu hanya air saja.
Nah, kalau tekanan uap air atau pelarut itu kita lambangkan dengan P0, sedangkan tekanan uap larutan itu kita lambangkan dengan P, otomatis di sini kita akan dapatkan bahwa tekanan uap pelarut atau P0 itu lebih besar daripada tekanan uap larutan P. Nah, maka di sini ada penurunan tekanan uap larutan atau delta P. Jadi dari P0, P0 yang ini tadi, ini P-nya. Nah, karena tekanan uapnya di sini di P0-nya lebih besar, tekanan uap di P-nya itu lebih kecil, maka P0 lebih besar dari P, sehingga kita dapatkan penurunan tekanan uap larutan, ya tentunya besar dikurang kecil, berarti nilai P0 dikurang P. Nah, kemudian dari penelitian Rolf itu didapatkan bahwa delta P itu sama dengan XT dikali P0, kemudian P itu sama dengan XP dikali P0. Jadi delta P itu adalah penurunan tekanan uap larutan, P0-nya itu adalah tekanan uap pelarut atau air, kemudian P-nya itu adalah tekanan uap larutan atau P. Nah, kemudian apa pula ini XT dengan XP? Nah, ini adalah fraksi mol. Jadi fraksi mol. Jadi fraksi mol itu ada dua, fraksi mol pelarut berarti XP, fraksi mol terlarut berarti XT. Jadi XP itu adalah NP per NP ditambah NT. Jadi mol pelarut dibagi dengan mol pelarut ditambah mol terlarut. Kalau XT, NT per NP ditambah NT. Jadi kalau XP, NP-nya di atas. Kalau XT, NT-nya yang di atas. Sedangkan ini adalah mol total. Karena kita belajar tentang larutan, berarti di dalam suatu larutan, itu ada pelarut, ada terlarut. Jadi misalkan larutan gula, maka pelarutnya itu adalah air, kemudian zat terlarutnya itu adalah gula. Jadi di sini kalian harus benar-benar memastikan jangan sampai terbalik mana yang merupakan pelarut, mana yang merupakan terlarut. Jadi kalau XP itu fraksi mol pelarut, NP dibagi NP ditambah NT, sedangkan fraksi mol terlarutnya adalah NP di NT dibagi dengan NP ditambah NT. Nah, XT apabila kita jumlahkan dengan XP itu hasilnya 1. Sehingga XP itu adalah 1 min XT, XT itu adalah 1 min XB. Jadi dari sini ya. Nah, XT plus XP sama dengan 1. Nah, bagaimana dengan NP dengan NT-nya? Ini pelajaran kita di kelas 11 ya. NP itu mol pelarut, berarti adalah massa pelarutnya dibagi dengan MR pelarutnya. NT itu adalah mol juga, tapi mol terlarut, berarti massa zat terlarutnya dibagi dengan MR zat terlarutnya. Contoh soal, 6 gram urea CONH2 2 kali dilarutkan dalam 180 gram air dalam ruang tertutup. Jika tekanan uap air jenuh pada 25 derajat Celcius adalah 30 cm Hg, berapa atm kah tekanan uap jenuh larutan CONH2 2 kali, ARC12, O16, N14, H1. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita lihat dulu apa saja yang diketahui. Nah, di sini ada 6 gram urea. Ada 6 gram urea CONH2 2 kali. Urea itu berarti zat yang terlarut kan, berarti ini adalah massa zat terlarut dan ini adalah MR zat terlarutnya. Jadi boleh kita tuliskan massa zat terlarutnya adalah 6 gram, MR zat terlarutnya itu CONH2 2 kali. Nanti bisa kita cari ini. Nah, kemudian dilarutkan dalam 180 gram air. Berarti ini adalah pelarut. Maka ini adalah massa pelarut dan ini adalah air. Air itu berarti untuk MR pelarutnya. Kita tulis kembali. Massa pelarutnya adalah 180 gram. Kemudian MR pelarutnya itu berarti air itu adalah H2O. Sekarang ditanya jika tekanan uap air jenuh pada 25 derajat Celcius adalah 30 cm Hg. Ini tekanan uap air jenuh
berarti itu adalah P0. Tambahkan di sini P0 itu adalah 30 cm Hg. Mengapa P0? Karena ini adalah tekanan uap air. Air itu pelarut, maka itu adalah P0. Nah, selanjutnya baru kita lihat berapa ATM kah tekanan uap jenuh larutan. Nah, ini tekanan uap jenuh larutan. Nah, berarti yang ditanya itu adalah P karena larutan. Jadi ditanya itu adalah P. Nah, sekarang kita coba jawab. Nah, P, ingatkan kembali rumus-rumus yang sudah kita pelajari, bahwa P itu adalah XP dikali dengan P0. Jadi P itu adalah fraksi mol pelarut dikali dengan P0. P0 nya udah ada 30 cm Hg, jadi XP nya belum ada. Kita masukkan dulu rumus XP nya. XP itu adalah mol pelarut, XP berarti P di atasnya, dibagi dengan mol pelarut ditambah dengan mol zat terlarut. Nah, mol-molnya itu kita cari dulu. Mol, sekarang mol berarti kalau MP itu adalah massa pelarut dibagi dengan MR pelarut. Untuk NP berarti massa terlarut dibagi dengan MR terlarut. Nah, di sini massa terlarutnya sudah ada. MR terlarutnya ini harus kita cari dulu. Jadi kita cari MR terlarut di sini CONH2 dua kali. Nah, AR-nya C12 berarti 12 ditambah dengan O 16 berarti 16. N-nya di sini ada kurung berarti di sini kali ya. Jadi N-nya ada 2 kali N. Jadi ada 2 kali N-nya 14 ditambah H-nya, taruh lagi di sini H-nya ada 2 kali 2 berarti H-nya ada 4 dikali dengan HARH-nya 1. Nah, ini kita hitung akan dapatkan hasilnya 60, satuannya gram per mol. Nah, dari sini kita dapatkan NP itu adalah massa pelarut dibagi dengan MR pelarut. Oh maaf, NP dulu ya, cari NP dulu. Jadi NP-nya massa terlarut dibagi MR pelarut, berarti di sini 6 dibagi dengan MR-nya yang kita cari tadi itu adalah 60. 6 dibagi 60 itu adalah 0,1. Satuannya mol. Nah, kemudian NP-nya sekarang kita cari. Massa pelarutnya ada ini udah 180, berarti 180. MR pelarutnya dari H2O, ini bisa kita cari lagi. H-nya di sini ada 2, berarti kali dengan ARH-nya itu 1, ditambah dengan O-nya ada 1, berarti masukkan saja O-nya 16. Jadi ini jumlahnya 18, sehingga kita bisa cari NP dari massa pelarut dibagi MR pelarut, itu MP-nya tadi 180, MRP-nya ini tadi 18. Nah, itu hasilnya adalah 10 mol. Nah, baru kita masukkan ke XP-nya tadi. Jadi XP NP dibagi NP ditambah NT, NP-nya 10 per NP-nya 10 lagi, NT-nya 0,1, 10 per 10,1. Stop. Sudah. Oke. Nah, sekarang kita mencari P-nya. P menggunakan rumus XP dikali P0. XP-nya kan sudah dapat nih 10 per 10,1. P0-nya tadi adalah ini 30 cm Hg. Tapi masih satuannya dalam 30 dalam cm Hg, sedangkan yang ditanya tadi tekanan uap jenuh ini dalam satuan ATM. Jadi tinggal kita bagi dengan 76. Itu sudah merubah dari cm Hg ke ATM. Jadi ini satuannya sekarang ATM seperti itu.